Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Fahri Izzuddin Prasetya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS Filsafat yang mengambil salah satu soal, yaitu umat Islam awal di Jazirah Arabia belum mengenal pemikiran filsafat spekulatif. Jelaskan mengenai awal pertemuan umat Islam dengan pemikiran filsafat, yaitu jika dilihat dari konteks historinya, filsafat jauh lebih dahulu munculnya dibandingkan dengan Islam yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam muncul di Jazirah Arab pada abad 6 Masehi, sedangkan filsafat telah muncul di Yunani sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Pertemuan Islam dengan filsafat terjadi pada abad ke-8. Pada saat umat Islam berhasil mengembangkan wilayah sebenarnya dengan menjangkau berbagai daerah baru yang telah terlebih dahulu memiliki kebudayaan dan peradaban. Yang salah satu hasil peradabannya adalah filsafat. Pada abad pertengahan, filsafat telah dikembangkan oleh umat Islam melalui gerakan penerjemahan buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Dua imperium Islam, Abbasiyah dengan ibu kotanya Baghdad di belahan timur dan Umayyah dengan ibu kotanya Cordova di belahan barat, pada saat itu menjadi pusat peradaban dunia dengan menghasilkan puluhan saintis dan filsuf yang masyhur seperti Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Di luar penolakan kaum ortodok dan sufi terhadap filsafat yang digagas oleh Al-Ghazali pada abad pertengahan, sebagai yang dibaca oleh Amin Abdullah di atas, sejarah menunjukkan bahwa dalam Islam seperti halnya ilmu filsafat mendapatkan tempat yang layak dan dianggap sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam. Memang diakui bahwa pemikiran filosofis di kalangan filsuf Muslim yang pusat perkembangannya sejak dulu sehingga sekarang pada umumnya berkisar pada filsafat ketuhanan dan cenderung bersifat vertikal dan jarang menghampiri persoalan horizontal seperti masalah sosial, hakikat manusia, dan alam semesta. Namun hal ini sangat mungkin terjadi disebabkan dua alasan. Yang pertama adalah hal ini terkait dengan tren situasi yang berkembangan pada waktu itu ketika masalah ketuhanan menjadi topik yang senantiasa aktual diperbincangkan oleh kaum muslimin bahkan hingga sekarang. Yang kedua yaitu keinginan kaum muslimin untuk mempertemukan kriteria bagi kebenaran pengetahuan yang ada bersumber dari informasi wahyu yang sudah lebih dahulu diyakini kebenarannya dengan diskursus filosofis yang bersumber dari rasio murni manusia yang lebih belakangan mereka kenal. Apakah filsafat dapat mencapai kebenaran? Jika dapat, bagaimana kapasitas kebenaran yang dicapainya itu jika dibandingkan dengan kebenaran wahyu? Pertanyaan semacam inilah yang lalu menjadi isu sentral yang diperdebatkan kaum muslimin sejak pertama kali bersentuhan dengan filsafat dari Yunani hingga zaman sekarang, yang telah melahirkan berbagai mazhab kontemporer dalam tradisi filsafat Islam. Dari sejarah kita mengetahui bahwa pada abad awal filsafat ditandai dengan tumbuhnya beberapa mazhab pemikiran. Di antara mazhab yang paling populer dan sering kali dalam literatur barat diidentikan sebagai filsafat Islam adalah mazhab Masya'iyun, mazhab yang didirikan oleh Abu Ya'qub Al-Kindi. Ini bukanlah murni Aritotelian, namun merupakan hasil sintesis dari unsur Islam, Aristotelis, dan Neoplatonisme. Al-Kindi dikenal sebagai pemikiran Islam yang pertama kali memiliki perhatian terhadap pemikiran
peripatetik di dunia Islam dan secara serius menghadapi problem sentral filsafat di dunia monoteistik, yakni masalah harmonisasi antara keimanan dan akal. Di antara karya Al-Kindi yang sangat berpengaruh di dunia Islam dan Eropa abad pertengahan adalah buku Fi al-Aql dan buku Fi al-Falsafah al-Ula. Kerja filsafik Al-Kindi ini diteruskan dan disempurnakan oleh muridnya yang sangat cemerlang, yaitu Abu Nasr al-Farabi, seorang filsuf dari Khurasan, Asia Tengah. Berkat upaya penyempurnaannya ini, Al-Farabi dipandang oleh banyak pengamat sebagai pendiri yang sesungguhnya dari filsafat peripatetik di dunia Islam. Sekian, apabila ada salah katanya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.